Dua orang YouTuber asal Medan ditangkap polisi karena diduga menyebarkan hoax dalam kontennya. Keduanya menyebutkan bahwa pemilik kendaraan BK1212 JG mengalami tunggakan pajak senilai Rp 3,7 juta. Padahal kendaraan tersebut ternyata rutin dibayar pajaknya. Konten yang disajikan oleh dua lelaki yakni Jonier M, Nainggolan, dan Benny Edward diduga merugikan pihak korban John Hansen Ginting. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasa memberikan keterangan terkait perbuatan dua pria yang disebut pemilik akun YouTube. Diketahui pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dan TKP-nya di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Demikian paparan tertulis yang diberikan oleh Kompol Martuasa pada Rabu 19 bulan 8 2020. Lebih lanjut, dia juga menentukan kronologinya hingga penangkapan dua lelaki yang diduga penyebar hoax tersebut. Demikian pada Senin 11 bulan 8 2020 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saksi korban Johannes Ginting dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanapi Tanjung yang sedang melihat YouTube. Katanya, saat melihat akun YouTube Jonier News Pekan, M. Saleh Lubis dan Hanapi Tanjung langsung menelepon Johannes Ginting, sebab dalam YouTube tersebut disebutkan bahwa Johannes, pemilik kendaraan BK1212 JG, mengalami tunggakan pajak senilai Rp 3,7 juta. M. Saleh Lubis bersama-sama dengan Hanapi Tanjung mengatakan kepada Johannes Ginting bahwa terdapat pemilik akun YouTube Jonier News Pekan yang mengupload video YouTube. Dalam video tersebut, terlapor mengatakan bahwa BK1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, sambungnya. Video tersebut, Johannes Ginting merasa keberatan dan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan video tersebut, Johannes Ginting secara pribadi keberatan karena dikatakan menunggak pajak, padahal korban rutin membayar pajak tepat waktu, tidak seperti yang disampaikan terlapor dalam video tersebut. Lanjutnya, Johannes Ginting juga merasa keberatan karena video tersebut telah disebar oleh terlapor tanpa seizin korban dan mengandung unsur berita bohong atau hoax sehingga dia merasa dirugikan. Terkait pajak yang dikatakan menunggak, pihak kepolisian dan petugas pajak menuturkan bahwa Johannes Ginting membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, Jonier M, Nainggolan, dan Benny Edward ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan laporan polisi, hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk petugas pajak yang menerangkan bahwa Johannes Ginting membayar pajak tepat waktu, juga pemeriksaan saksi ahli bahasa dan ITE dari Universitas Sumatera Utara. Penyidik melakukan gelar oekara untuk kemudian menetapkan Jonier M, Nainggolan, dan Benny Edward sebagai tersangka, sambungnya. Jonier M, Nainggolan 45, pemilik akun Jonier News Pekan, seorang wira swasta yang beralamat di Jalan Pelita, Gang Serayu, Kelurahan Sidoarjo Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, dan Benny Edward 39, seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jalan Karaya, Gang Cimaca, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, diduga melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 dan atau pasal 45A ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik SUMS, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukum maksimal 6 tahun penjara, pungkasnya.